Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il ibad wa tsabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afshahil fusuha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Anas Malik bin Matar bin Salim Al-Mahdari. Di sini kita telah sampai pada bab An-Nawasikh. An-Nawasikh yakni bab membahas tentang penghapus atau penghilang hukum mubtada dan khobar. Jadi nawasikh itu jamak dari kata nasikh yang artinya menghapus, penghapus amalan mubtada dan khobar. Taib, kita langsung saja masuk ke matannya terlebih dahulu. Qala al-musannifu babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan mubtada dan khobar, maka kita akan membahas tentang amil-amil yang bisa masuk kepada mubtada dan khobar. Wahiyya salah satu asya'a, dan amil-amil tersebut ada 3 macam. Kana wa akhwatuha. Yang pertama ada kana beserta saudari-saudarinya. Ini yang pertama. Ada amil namanya amil kana. Ini masuk kepada mubtada dan khobar. Dan kana itu memiliki saudari. Kemudian wa inna wa akhwatuha, dan ada juga amil namanya inna beserta saudarinya. Ini juga nanti masuk kepada mubtada dan khabar. Wa dhonantu wa akhwatuha, dan dhonantu beserta saudarinya. Jadi ada 3, ada kana, ada inna, dan ada dhonantu. Ketiga amil ini semuanya masuk kepada mubtada dan khabar, dan masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda terhadap mubtada dan khobar. Itu dari matan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan sampaikan dari kitab syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarhu, penjelasan. Al-mubtada wal khabaru marfu'ani. Ya. Mubtada dan khabar itu marfu keduanya. Taib, kita sudah bahas kemarin ya bahwasanya mubtada dan khabar keduanya itu i'rabnya marfu, sama-sama marfu. Contoh Zaidun qaimun, Zaidun mubtada marfu tanda rafa dhammah, qaimun khabar marfu tanda rafa dhammah. Akan tetapi qad yadkhulu alaihi ma'amilun lafdhiyun. Terkadang masuk kepada keduanya, yakni kepada mubtada dan khabar, amilun lafdhiyun, amil lafdhi, amil yang berupa lafat. Fayughayyiru wa yansakhu hukmahuma, sehingga merubah dan menghapuskan hukum keduanya as-sabiqa, yang lalu. Jadi kan hukum i'rab mubtada dan khobar itu hukum asalnya adalah marfu dan marfu, ya kan? Mubtada marfu, khobar marfu. Akan tetapi terkadang ada nanti amil yang masuk kepada mubtada dan khobar sehingga merubah hukum mubtada dan khobar yang tadinya sama-sama marfu berubah, tidak lagi menjadi marfu keduanya. Bisa marfu mubtadanya, khobarnya mansub, atau khobarnya marfu mubtadanya mansub, atau bahkan kedua-duanya mansub. Wa tusamma hadhil awamila bin nawasih. Wa tusamma hadhil awamilu bin nawasih. Ini tulisan dari harokatnya salah ya, karena al awamil di sini menjadi apa? Menjadi naibul fa'il dari fi'il tusamma, karena ini fi'il majhul. Taib, wa tusamma hadhil awamilu bin nawasikhi, dan dinamakan amil-amil ini dengan nama an-nawasikh. Seperti itu. Jadi inilah asal muasal mengapa bab ini dinamakan bab an-nawasikh, karena amilnya itu menghapus hukum mubtada dan khobar yang sebelumnya. Kemudian wan nawasikhu, dan adapun nawasikh, hiya, yang dimaksud dengan nawasikh apa? Jam'u nasikhin, adalah kata jamak atau bentuk jamak dari kata nasikhin. Nasikhin ini dia isim fa'il. Isim fa'il, pola untuk pelaku. Nasih, yang menghapus, seperti itu. Nah, nasikh jamaknya nawasih.
maka kita terjemahkan penghapus-penghapus karena banyak. Kemudian wan naskhu fil lughati lahu ma'anin. Dan adapun kata an-naskhu, naskhu ini masdarnya dari fi'il nasakha yansakhu. An-naskhu ini masdarnya. Nah, secara bahasa itu memiliki banyak makna, ya. Ma'anin ini jamak dari maknan, ma'anin. Taib. Minha, di antara makna-makna tersebut adalah al-izalatu, penghilangan. Jadi an-naskhu itu kalau kita buka mu'jam, kita buka kamus, itu bisa bermakna salah satunya itu mengcopy atau menggambar. Jadi an-naskhu itu bisa bermakna mengcopy, menggambar, dan salah satu maknanya juga adalah al-izalatu, menghilangkan. Nah, di sini makna yang paling tepat yang kita ambil untuk pembahasan di sini adalah penghilangan. Al-izalatu, menghilangkan. Thayyib, yuqalu, dikatakan nasakhatis syamsu adh-dhalla idza azalathu, ya. Maka dikatakan nasakhatis syamsu. Asyamsu, matahari, menghapus adh-dhalla, bayangan. Atau menghapus bayangan. Thayyib, idza azalathu, apabila matahari itu menghilangkannya. Jadi di sini kata nasakha bermakna al-izalah, seperti itu. Afwan, ini bukan dhalla, dhillah. Nasakhatis syamsu adzillah, ya, karena bayangan tuh adzillah. Taib. Nasakhatis syamsu adzillah idza azalathu, ya. Matahari menghapuskan bayangan apabila matahari itu menghilangkan bayangan, seperti itu. Jadi intinya adalah nasakha di sini bermakna azalat, seperti itu. Itu secara bahasa. Kemudian wa fil istilahi, dan dalam istilah, secara istilah, izalatu hukmil mubtada'i wal khabari, menghilangkan hukum mubtada dan khobar. Ini secara istilah, seperti itu. Jadi nanti kana, kemudian inna, dan dzanantu itu semuanya beserta saudarinya akan menghilangkan hukum yang ada pada mubtada dan khobar. Kemudian anwa'uha, jenis-jenisnya, ya. Kembali kepada an-nawasih. Jenis-jenis atau pembagiannya nawasih itu hiya salah satu anwa'in. Ada 3 macam. Yang pertama di sini mayarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabaro. Apa yang merofa mubtada dan menasabkan khobar. Taib. Sebentar. Taib. Jadi yang pertama ada amil nawasih yang dia itu akan merofakkan mubtada dan menasabkan khobarnya mubtada. Wahia kana wa akhwatuha, dan amil tersebut adalah kana beserta saudari-saudarinya. Wa kulluha af'alun, dan semua saudari-saudarinya itu beserta kana itu adalah af'alun, fi'il. Jadi nanti ada yang pertama kana beserta saudarinya, itu amalannya merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Dan semuanya dari kana ini, kana beserta turunannya nanti semua itu i'rabnya adalah sebagai fi'il. Kemudian wa yusammal awwalu min ma'mulai kana ismaha, dan dinamakan yang pertama dari 2 amilnya kana itu sebagai isimnya kana. Kembali kepada kana. Jadi nanti ketika masuk kana itu kan dia akan meminta 2 ma'mul. Ma'mul. Nah, ma'mul yang pertama dari kana itu adalah namanya isim kana. Wa yusamma tsani khabaroha, dan dinamakan yang kedua dari kedua ma'mul itu sebagai khobar kana. Jadi kan ketika tadi kita ngomong mubtada dan khobar, ketika masuk kana, maka mubtadanya itu dia berubah namanya, bukan lagi mubtada tapi isim kana. Khobar mubtada juga berubah menjadi khobar kana, seperti itu. Mithlu kana Zaidun nasyiton. Perhatikan, kana Zaidun nasyiton. Ini aslinya sebelum masuk kana adalah Zaidun nasyitun. Zaid itu rajin, ya kan? Zaid itu rajin, seperti itu. Ketika masuk kana, kata nasyitun yang tadinya marfu karena sebagai khobar mubtada berubah menjadi mansub. Jadi kana Zaidun nasyiton, karena dia fi'il madi. Zaidun dia sebagai isim kana.
Perhatikan, Zaidun tadinya mubtada, sekarang jadi isim kana. Nasyiton tadinya nasyitun sebagai khobar mubtada, sekarang kita baca mansub karena sebagai khobar kana. Seperti itu. Ini untuk amalan kana. Secara singkat seperti itu. Yang kedua, mayan sibul mubtada wa yarfa'ul khobaro. Apa yang menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, ini kebalikan dari kana. Kalau tadi kana kan merofak mubtada menasab khobar. Kalau ini menasab mubtada merofak khobar. Wahia inna wa akhwatuha. Dan amil tersebut adalah inna beserta saudarinya. Wahia hurufun. Dan inna beserta saudari-saudarinya itu huruf. Berbeda dengan kana. Kalau kana tadi itu fiil. Kana itu fiil. Kalau inna itu huruf. Seperti itu. Kemudian Kemudian wa yusammal awwalu min ma'mulai inna ismaha. Dan dinamakan ya ma'mul yang pertama dari dua ma'mul inna itu dengan isimnya inna. Nah, kalau tadi kan yang pertama mubtada tadi itu kalau kana menjadi isim kana. Kalau yang masuk inna maka mubtadanya menjadi isim inna. Kemudian wa yusamma tsani khabaroha, dan dinamakan yang kedua dengan khobarnya inna. Nah, jadi kalau di sini ketika masuk inna, khobar mubtada itu dinamakan khobar inna. Jadi tergantung kita lihat yang masuk itu apa. Kalau yang masuk kana berarti kita katakan isim kana, khobar kana. Kalau yang masuk itu inna, kita katakan isim inna dan khobar inna. Mislu inna zaidan nasyitun. Perhatikan, ini diambil dari contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama ketika masuk kana kita bacanya kana zaidun nasyitun. Khobarnya mansub. Kalau sekarang yang masuk inna zaidan nasyitun. Mubtadanya yang mansub, bukan khobarnya. Dan mubtadanya zaidan di sini sebagai isim inna, nasyitun khobar inna. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Mayan sibul mubtada awal khobaro. Nah, ini malah lebih gampang. Apa yang menasabkan mubtada dan khobar? Ini dia langsung diambil dua-duanya, mubtada dan khobar mansub semua. Kalau kana dan inna kan hanya salah satu. Ada yang hanya khobarnya atau hanya mubtadanya. Kalau sekarang dia dua-duanya mansub. Wahia dhonna wa akhwatuha. Dan amil tersebut ialah dhonna beserta saudarinya. Wahia af'alun. Dan zonna itu beserta saudari-saudarinya adalah fi'il. Jadi berarti tadi itu kalau kana dan zonna fi'il. Hanya inna beserta saudarinya yang huruf. Kemudian wa yusammal awwalu min ma'mulai zonna wa akhwatiha maf'ulan awwala. Nah, ini sedikit berbeda dari kana dan inna. Kalau kana dan inna tadi, mubtada dan khobar itu namanya berubah jadi isim, baik isim kana atau isim inna, dan khobar kana atau khobar inna. Kalau sekarang ketika masuk zona, maka mubtadanya berubah nama menjadi maf'ul awal. Wasani maf'ulan sanian, dan khobar itu menjadi maf'ul sani. Jadi kalau ada mubtada dan khobar kemasukan zona, maka mubtada jadi maf'ul awal, khobar jadi maf'ul sani. Mislu dzanantu zaidan nasyiton. Dzanantu fi'il fa'il, zaidan maf'ul awal, nasyiton maf'ul sanin. Seperti itu. Kemudian di sini akan masuk ke yang kana beserta saudari-saudarinya. Sebentar, saya minum sebentar. Suaranya mulai serak. Taib. Sudah, taib. Kita mulai. Untuk yang pertama, awalan kana wa akhwatuha. Yang pertama, kana beserta saudarinya. Taib. Qala al-musannifu, penulis berkata, fa amma kana wa akhwatuha. Maka adapun kana beserta saudari-saudarinya, fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Maka sesungguhnya ia, yakni kana beserta saudarinya, itu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wahia kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Taib. Dan kana beserta saudari-saudarinya itu adalah yang pertama kana, kemudian amsa, dilanjut asbaha,
adha, dhalla, bata, sara, walaisa, wa mazala, wa man fakka, wa ma fati'a, wa ma bariha, wa ma dama, wa ma tasarrafa minha, dan apa-apa yang berubah darinya, yakni turunannya. Jadi kana beserta saudarinya di sini sebutkan semua oleh penulis dalam matan. Saudarinya itu ada yang pertama amsa, kemudian asbaha, kemudian adha, kemudian dholla, kemudian bata, sara, laisa. Kemudian ada mazala, kemudian ma infakka, kemudian ma fati'ah, kemudian ma bariha, dan ma dama. Dan juga apa yang berubah darinya. Dalam artian, kana di sini kan fi'il madi. Kana fi'il madi. Maka turunannya kana itu juga memiliki amalan yang sama dengan kana. Kana mudhari'nya yakunu, maka yakunu juga memiliki amalan seperti kana. Kana yakunu kun kaunan. Seperti itu. Asbaha yusbihu, itu juga sama. Yusbihunya juga memiliki amalan. Jadi turunannya pun juga ikut memiliki amalan seperti mana fi'il madinya. Nahwu, beliau berikan contoh, kana wa yakunu wa kun. Ini kana, yakunu, kun. Ini turunan dari kana kan? Yakunu, kun. Yakunu fi'il mudhari', kun fi'il amr. Wa asbaha wa yusbih wa asbih. Ya, sama. Asbaha fi'il madi, yusbihu fi'il mudhari', asbih fi'il amr. Maka semuanya ini mau dia bentuk fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr, bahkan masdarnya sekalipun, itu juga memiliki amalan yang sama dengan fi'il madinya. Baik. Kemudian taqulu, engkau katakan, kana Zaidun qa'iman. Perhatikan, kana Zaidun qa'iman, kana fi'il madi, Zaidun isim kana, qa'iman khabar kana. Walaisa amrun syakhisan. Laisa ini akhwatnya kana tadi di atas sudah. Laisa fi'il madi, amrun isim laisa, syakhisan khabar la laisa. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisalnya. Tinggal kita cocokkan. Misalnya adha, ya berarti adha misalnya adha Zaidun qa'iman, seperti itu. Tinggal kita masukkan kepada contoh yang lainnya. Kemudian kita lanjut kepada penjelasannya. Asyarhu, kana wa akhwatuha. Kana beserta saudari-saudarinya, hiya, yakni kana, wa amsa, wa asbaha, wa adha, wa dhalla, wa bata, wa sara, wa laisa, wa mazala, wa man fakka, wa ma fati'a, wa ma bariha, wa ma dama. Ya, ini adalah akhwat-akhwat kana, semuanya disebutkan. Amaluha, amalannya kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara, yakni merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ini ada footnote nomor 1. Kita bahas sekarang secara lengkap. Footnote yang pertama. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Min nawasihil mubtada'i wal khabari. Merupakan di antara penasih amalan mubtada dan khobar. Di antara amil nawasih bagi mubtada dan khobar. Lianna hahina tadkhulu 'alal mubtada'i. Karena kana ketika masuk kepada mubtada, tuzilu hukmahu, menghilangkan hukumnya mubtada. Wa dzalika bi ihdatsiha lahu raf'an jadidan ghairal awali. Dan yang demikian itu dengan memunculkan baginya, ya, memberikan baginya raf'an jadidan, hukum rafa' baru, ghairal awali, bukan hukum rafa' yang pertama. Dalam artian mubtada dan khobar itu kan keduanya marfu. Mubtada marfu, khobar marfu. Ketika masuk kana, mubtada itu tetap marfu. Akan tetapi marfu'nya mubtada ini sekarang bukan karena hukumnya yang lampau, bukan karena mubtadanya, tapi sekarang marfu'nya itu karena sebab kemasukan kana. Jadi bedakan ya, meskipun sama-sama marfu, kalau yang pertama dia marfu bil ibtida namanya nanti. Kalau masuk kana dia marfu karena sebagai isim kana, seperti itu. Wa yusbihul mubtada'u isman laha, dan berubahlah mubtada menjadi isim bagi kana. Nah, mubtada itu ketika masuk kana maka berubahlah dia menjadi isim kana. Wal khabaru, dan adapun khabar, tuzilu hukmahu, ya, karena menghilangkan juga hukumnya khobar. Wa dzalika bi ihdatsiha lahun nasba. Dan yang demikian itu dengan
memunculkan baginya, memberikan baginya hukum nasab. Jadi karena ketika masuk kepada mubtada dan khabar itu memberikan hukum baru. Mubtadanya tetap rofa, cuman sebab rofanya karena kana. Kemudian khobar mubtada dirubah, hukumnya hilang marfu'nya. Kenapa? Karena sekarang dikasih hukum baru, yakni hukum nasab. Wa yusbihu khobaran laha, dan berubahlah khobar mubtada itu menjadi khobar bagi kana. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu ghafurur rahim. Perhatikan ini surat Al-Baqarah, wallahu ghafurur rahim. Ini kan Allah mubtada, ghafurun sebagai khabar, rahim sebagai naat, seperti itu. Kemudian waqala, Allah juga mengatakan di ayat lain, wa kana Allahu ghafurar rahima. Perhatikan yang tadinya ghafurun, ketika masuk kana Allahu ghafuran, seperti itu. Ini karena sebab kemasukan kana. Perhatikan, fadhafdzul jalalati fil ayatil ula mubtadaun. Maka lafdzul jalalah, lafaz Allah pada ayat yang pertama itu sebagai mubtada. Wa fi tsaniyati ismu kana. Tapi pada contoh ayat yang kedua sekarang berubah menjadi isim kana. Wa kilahuma marfu'un, dan keduanya marfu'. Allah pada lafaz yang pertama, lafaz ayat yang pertama itu marfu. Begitu pula lafaz jalalah, lafzul jalalah pada ayat yang kedua juga sama-sama marfu. Wa lafzu ghafurun, dan lafaz ghafur fil ula pada contoh ayat pertama khabarul mubtada'i marfu, sebagai khabar mubtada' marfu. Wa fis tsaniyati khabaru kana mansub. Dan pada ayat yang kedua itu sebagai khabar kana mansub. Ini dia bedanya, yang terlihat adalah pada khobarnya. Khobarnya kalau ayat pertama khobar mubtada marfu, kalau khobar yang kedua dia khobar kana mansub. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke atas, melanjutkan yang tadi. Taib, sekarang kita kembali ke contoh. Taib. Misaluha, contohnya, yakni contoh dari kana. Kana Zaidun qa'iman. Perhatikan kana Zaidun qa'iman. Sekarang i'rabuhu, i'rabnya kana fi'lun madin nasikhun. Ini i'rab bagi kana. Fi'lun madin nasikhun. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Kemudian Zaidun sebagai ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adz-dzahiratu ala akhirih. Ini i'rab untuk Zaidun. Dan juga diterapkan untuk semua isim kana seperti ini i'rabnya. Kemudian qa'iman sebagai khabaru kana mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu adz-dzahiratu ala akhirih. Ini i'rab untuk khabar kana seperti ini. Kemudian wa kana wa akhwatuha tanqasimu ila salasati aqsamin. Dan kana beserta saudari-saudarinya kana itu terbagi kepada 3 jenis. Ternyata kana masih terbagi lagi menjadi 3 jenis. Apa saja itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk dapat membahas tentang kana dan saudari-saudarinya sampai selesai semua amil-amil nawasih biiznillahi ta'ala. Terima kasih atas segala partisipasinya, dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, dan kami membuka pintu koreksi ya sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk para sahabat sekalian yang menyimak video kami untuk memberikan perbaikan, baik itu kritik, saran yang membangun. Dan apabila ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan untuk masalah bab ini dan bab-bab sebelumnya, bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Insya Allah apabila kami memiliki ilmu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, akan kami bantu untuk menjawab biiznillahi ta'ala. Taib. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.